Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Dr. Febrianti SMSI, di mana dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kutipan tidak langsung. Dalam penulisan buku, kutipan tidak langsung ini paling banyak kita temukan karena merupakan cara yang sangat mudah dibandingkan dengan kutipan langsung, di mana kutipan langsung kita tidak boleh merubah apapun, harus menuliskan dari awal sampai akhir tanpa ada perubahan sedikit pun dalam kutipan yang kita ambil. Nah, oke. Tapi sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa sih kutipan itu. Nah, kutipan ini merupakan pinjaman kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seorang yang sangat terkenal atau tokoh tertentu atau ahli tertentu, baik terdapat dalam buku, surat kabar, majalah, atau media elektronik. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai bukti atau memperkuat pendapat penulis. Jadi kalau kita menambahkan kutipan baik langsung maupun tidak langsung, ini akan memperkuat tulisan kita, khususnya dalam penulisan buku non-fiksi. Ya, jadi buku-buku ilmiah itu harus diperkuat dengan adanya kutipan. Ya, kemudian kita juga harus paham bedanya dengan jiplakan ya. Jadi kalau kita lihat jiplakan itu mengambil pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga dianggap seolah-olah itu adalah pendapat diri kita sendiri. Padahal kita menjiplak dari tulisannya atau pendapat orang lain. Nah, penjiplak ini sendiri kita sebut dengan plagiator ya. Oke, kita kembali ke kutipan tadi. Nah, biasanya kutipan digunakan untuk mengumpulkan definisi atau pengertian istilah atau konsep tertentu. Nah, jadi kalau kita menyebutkan misalnya definisi entrepreneurship menurut siapa, maka kita bisa gunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kemudian menjelaskan pengertian istilah atau konsep tertentu. Ya, perlu didukung oleh kutipan. Kemudian kita menguraikan suatu rumus atau formula tertentu dan mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Jadi, pendapat kita itu akan terdukung atau tidak terdukung, boleh kita tambahkan dengan kutipan sebelumnya. Ya, kutipan yang kita ambil dari tulisan orang sebelumnya atau penelitian orang sebelumnya. Itu maksudnya ya. Oke, kita melakukan kutipan khususnya di buku non fiksi itu sangat penting sekali sebagai landasan teori untuk tulisan kita ya. Jadi walaupun sebenarnya kita bisa mendefinisikannya dengan versi kita, tetapi tetap secara ilmiah kita tetap menambahkan landasan teori untuk tulisan kita tadi ya. Oke, kemudian sebagai penjelasan, jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu dalam tulisan yang khususnya sifatnya ilmiah, maka sangat penting sekali kita menyajikan kutipan-kutipan. Kemudian bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Ya, itu. Nah, cara mengutip kalau tidak langsung ya, tapi kita perlu pahami dulu ya, kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Nah, ini wanti-wantinya ya, tidak boleh menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Contohnya gini nih, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Nah, jadi di sini dicantumkan sumbernya ya. Jadi kita cantumkan tahunnya sama halamannya. Bagaimana kalau halamannya tidak perlu kita cantumkan? Misalnya cukup tahunnya saja boleh, asal konsisten. Sepanjang tulisan kita dari awal sampai akhir kita hanya menyebutkan nama dan tahunnya saja, boleh. Jadi kalau halaman ini opsional ya. Ada contoh lagi, argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Nah, ini menurut Keraf 1983 halaman 3. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung. Tetapi ketika kalimatnya seperti ini, argumentasi adalah suatu bentuk retorika bla 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 sampai dengan penulis atau pembicara seperti yang disajikan berikut ini, lengkap dengan
juga dengan sumbernya, Kraft 1983 halamannya, maka ini disebut dengan kutipan langsung. Jadi ciri-cirinya salah satunya itu kalau misalnya menggunakan adalah, menggunakan merupakan. Nah, itu sudah ciri dari kutipan langsung sebenarnya. Ya, apalagi tidak boleh melakukan perubahan dari awal sampai akhir. Jadi ini benar-benar sama seperti yang dinyatakan oleh Kraft. Makanya kutipan langsung ini kalau kita tidak membaca sumbernya langsung, tidak memiliki sumbernya langsung, atau tidak, maksud saya tidak memiliki bukunya langsung, ya buku Kraft langsung, maka kita akan salah ya, salah misalnya ada ketinggalan misalnya retorika misalnya ya, atau ada bagian yang terpotong. Nah, itu tidak boleh di kutipan langsung. Makanya banyak penulis yang menggunakan kutipan tidak langsung karena intinya meringkas saja atau mengambil intisarinya tanpa mengubah maknanya. Contoh kita lihat nih, ada lagi ya. Ini ada di kalimat misalnya Nicholas 2001 menyatakan bahwa, nah ini ya, ini disebut kutipan tidak langsung ya karena menyatakan bahwa. Oke, kemudian ada juga style ya yang dipindahkan ke depan. Jadi ini dipindahkan ke depan ya. Jadi stylenya kesannya tidak monoton ya. Ada kebanyakan penulis yang di ujung kalimat. Nah, ada kebanyakan penulis yang melulu menurut halaman sekian tahun sekian halaman sekian. Menurut Febrianti tahun 2019 halaman sekian misalnya. Menurut Joni tahun 2020 halaman sekian. Nah, itu monoton ya, monoton. Mungkin perlu kita rubah stylenya. Ada yang di belakang, ada yang kutipannya di depan menurutnya. Seperti itu. Menurut siapa atau langsung menyebutkan namanya seperti ini ya, boleh. Ya, jadi tidak monoton misalnya menurut Dias Maggioli tahun 2004. Nah, ya, kemudian menurut lagi seperti itu. Jadi kesannya monoton ya. Oke, ini contoh dari pengutipan tidak langsung. Oke. Tapi ada kurangnya di sini ya. Kurangnya apa? Memang sudah benar menuliskan kutipan tidak langsungnya, tetapi kalau dilihat antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya yang definisi, ini seolah tidak ada kalimat penghubung ya, kata penghubung. Jadi kesannya habis menurut Nicholas, menurut Dias Maggioli, kemudian menurut Yildirim dan Secker. Nah, bagusnya kalau kita mulai ke tahap menulis lebih baik lagi, maka kita tambahkan kalimat atau kata sehingga berkesinambungan antara Nicholas dan Dias ini. Apakah kontra dengan Nicholas ataukah sinergi dengan Nicholas atau mendukung Nicholas misalnya si Dias ini. Nah, itu ditambahkan kalimatnya di sini sehingga kesannya kita memberikan rangkaian yang sistematis kepada pembaca. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh juga ya. Ini dari Sadirman 2019. Jadi ditulis seperti ini ya, berpendapat. Oke, kemudian menurut KBBI, oke, bisa ya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut cara mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain atau sumber kedua. Oke. Bagi yang ingin mengutip sebuah pendapat yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda sebenarnya ya dengan mengutip dari buku atau jurnal. Cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit artikel. Nah, bagaimana dengan judul artikel dan alamat websitenya ya. Untuk judul artikel, alamat atau URL dan waktu akses bisa dicantumkan di daftar pustaka saja. Jadi kita tidak boleh mencantumkan misalnya source-nya ya, misalnya HTTP atau www apa, misalnya di sini panjang sekali linknya ya, kemudian tahun salah, tetapi siapa sih yang menulis di dalam artikel di internet tersebut atau di alamat tersebut, misalnya yang menulisnya adalah Bohang ya, Fatima Kartini Bohang. Jadi yang kita tuliskan adalah harusnya Bohang saja ini. Nah, nama belakangnya. Nanti waktu pas di daftar pustaka,
Ya, kan nama belakang ya. Waktu pas di daftar pustaka itu Fatima Bohang, Fatima Kartini tahun 2018 dan judul di artikelnya apa, kemudian link alamatnya, kemudian diaksesnya kapan. Nah, itu kodenya, ya, kode aturannya maksud saya untuk penulisan daftar pustakanya. Tetapi yang di sini kita tidak boleh menuliskan linknya, maksud saya. Ya, kalau cara mengutip dari internet cukup namanya. Makanya waktu pas kita cek di artikel itu cari siapa sih yang menulis di internet ini, di link internet ini ya, pasti ada. Kadang itu disebut admin. Nah, nggak apa-apa, berarti admin yang nulis. Kita nggak tahu nama adminnya. Kadang itu disebutkan misalnya Febrianti Mustafa. Berarti yang nulis itu Febrianti di link internet itu. Jadi bukan linknya yang kita cantumkan, tetapi nama penulis artikel di link internet tersebut. Nah, ya. Oke, sudah paham ya. Begitu juga dengan yang di Kompas atau di Kompas ya atau di majalah ya. Jadi kita cari penulisnya, bukan nama Kompasnya, ya, bukan Kompas yang kita tuliskan kecuali kalau memang tidak ditemukan nama penulisnya, ya, atau memang itu resmi dari Kompasnya langsung atau resmi dari majalahnya langsung seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, kalau misalnya kita mengutip dari orang lain atau sumber kedua. Jadi kita tahu dari Henry, ya, tulisan Henry, tetapi dalam Budianto. Nah, kita tahunya Henry, ya, tetapi dalam buku Budianto. Maksudnya gitu loh. Ya, Henry ini mungkin berpendapat di tahun 2001, tetapi kita temukan dalam buku Budianto 2005. Maka kita nulisnya gini, Henry buka kurung dalam Budianto 2005 titik 2 halamannya ya, kalau mau pakai konsisten halaman silahkan, kalau tidak masalah. Nah, jadi yang sahnya sebenarnya Henry ya, dalam Budianto ini berarti dalam bukunya terbitan Budianto ini ngutip pernyataan Henry. Nah, sedangkan kita menegaskan bahwa definisi ini sebenarnya Henry loh, cuma kita temukan dalam buku Budianto. Oke? Karena ada di tulisan ilmiah di mana kita membatasi sitasi yang misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kalau seandainya kita mencantumkan Henry-nya tahun 19 sekian misalnya, itu kesannya lama. Tetapi karena Budianto menyajikan dalam buku terbarunya ya, yang dekat-dekat tahunnya misalnya dengan sekarang, maka kita ambil dalam Budianto. Seperti itu. Jadi yang di daftar pustaka nanti Budiantonya, bukan Henry-nya, ya. Oke. Nah, demikianlah kita belajar mengenai kutipan tidak langsung, dan kutipan tidak langsung ini perlu kita pahami karena paling sering emang digunakan ya, paling sering. Tapi kalau paling sering artinya paling sering juga salah kalau kita tidak paham. Karena apa yang kita lakukan biasanya yang kita lakukan adalah yang berulang-ulang. Jadi kalau kita salahnya berulang-ulang, kalau kita sering melakukannya, maka kita salahnya berulang-ulang, maksudnya gitu loh. Tapi kalau kita sudah paham yang benarnya ini, maka kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar menerapkan kutipan tidak langsung. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.